Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kurikulum 2013 Bahasa Indonesia Sekolah Dasar. Saya Iqbal Bagas Rudianto bersama teman saya Ahmad Zainuddin dan Marina Edeltrudis Ahsan. Yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat perencanaan dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyediaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sementara kurikulum 2013 diartikan sebagai suatu dokumen atau rencana tertulis mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik melalui suatu pengalaman belajar. Untuk itu, kurikulum 2013 lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Yang pertama, standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Standar kompetensi lulusan terdiri atas kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan SD menurut kurikulum 2013 dibagi menjadi 3, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang pertama, sikap merupakan perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan. Yang kedua, keterampilan merupakan kemampuan berpikir dan bertindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya. Yang ketiga, pengetahuan merupakan pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, serta memiliki wawasan yang luas. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Kedudukan Bahasa Indonesia Sekolah Dasar dalam kurikulum 2013. Pelajaran Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis. Peran mata pelajaran Bahasa Indonesia menjadi dominan, yaitu sebagai saluran yang mengantarkan kandungan materi dari semua sumber kompetensi kepada siswa. Materi mata pelajaran lain dijadikan sebagai konteks dalam penggunaan jenis teks yang sesuai dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kompetensi inti mata pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar dalam kurikulum 2013. Kelas 2. Kompetensi inti memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Kompetensi inti keterampilan menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
Kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia SD dalam kurikulum 2013 kelas 2. Kompetensi dasar merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Kompetensi dasar keterampilan menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Penerapan dalam kelas. Materi yang diambil yaitu materi Bahasa Indonesia kelas 2 semester genap. Pertama, kompetensi dasar, yaitu membaca nyaring teks, terdiri dari 15-20 kalimat, dengan memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat. 2. Indikator. Yang pertama, membaca nyaring dengan lafal dan intonasi yang tepat. 2. Menulis kesimpulan isi teks yang dibaca. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar siswa dapat terampil membaca nyaring dengan lafal dan intonasi yang tepat. Metode yang dipakai yaitu metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Untuk pendekatan pembelajaran yang dipakai yaitu pendekatan saintifik. Tujuan dari pendekatan saintifik adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membantu kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan.